Dukung channel Wadah Cerita dengan memberikan like dan subscribe, juga nyalakan tombol lonceng supaya bisa mendapatkan update cerita. Bagi kalian yang ingin berbagi cerita, bisa kirimkan lewat email ke ceritawadah@gmail.com. Ya, gak usah kenalan kali ya. Jadi Vina ini kan bukan sebenarnya juga, ini nggak dirahasiain. Ini komedi apa horor? Vina kan dulu kuliah tuh di Bandar Lampung, jadi memungkinkan Vina tuh harus ngekos gitu karena jauh dari rumah, ya kan. Sebenarnya sempat disuruh tinggal sama keluarga yang ada di Bandar Lampung juga, tapi milih ngekos. Ya udahlah ya, bisa diceritain tuhnya. Jadi waktu itu sebenarnya Vina dari semester awal itu ngekos tuh suka pindah-pindah gitu. 1 tahun itu ngekosnya sendirian. 2 tahun tuh ngekosnya sendirian, semester 1 sampai semester 4, 1 2 3 4 itu ya. Itu ngekos sendirian di kosan yang bisa dibilang disiplin gitu kosannya. 3 tingkat. Terus Vina tingkat paling atas tuh, inget banget. Sempet juga pernah jatuh dari tangga. Itu tuh sempet jatuh dari tangga malam-malam cuma mau masak mie yang gak seberapa. Terus itu dibawa ke rumah sakit, padahal gak kenapa-kenapa, heboh banget malam-malam. Ya udahlah ya, tapi di situ tuh nggak apa-apa. Justru yang katanya di kosan pertama 2 tahun ini katanya itu gimana gitu ya kosannya, tapi mau ditakutin gimana pun juga Vina nggak takut ya, nggak tahu kenapa nggak takut. Padahal sebelah kosan Vina tuh ada kamar satu lagi yang belum dibangun, jadi kayak bangunan yang belum dibangun, berantakan lah ya. Kayak kalau Vina itu aja, kamar Vina itu benar-benar dibangun karena Vina mau masuk di situ. Jadi uang Vina masuk itu dibangun. Dan sebelahnya itu benar-benar yang kosong. Jadi sering banget sama mbak-mbak yang di bawah ditakutin, Vina, kamu mau nempatin kamar atas ya? Yang sebelahnya belum dibangun itu. Iya mbak, hati-hati ya, digituin terus. Kenapa sih emang? Kan emang belum dibangun ya. Suasananya gelap lah gitu kan. Ya udah gitu. Selalu setiap mau naik ke atas, setiap udah di bawah nih makan bareng gitu, terus mau naik ke atas, pasti selalu takut-takutin, Vina awas ya, yang naik tangga nanti pasti ada. Mana tangga itu kan kayu gitu ya, agak kayu gitu yang coran gitu, jadi bunyi lah kalau naik tangga itu. Terus selalu pokoknya takut-takutin, kayak nanti di atas lemari ada yang ngeliatin kamu tau Vina gitu. Ya pasti ada lah, pasti mikir gitu. Jujur kalau Vina sendiri ya orangnya itu percaya, dibilang nggak percaya juga nggak mungkin, karena Tuhan tuh menciptakan makhluk ya dengan berbagai jenis, ada yang manusia, ada yang makhluk halus gitu kan. Mereka ada, cuman kalau dibilang berdampingan terus takut ya nggak juga gitu, karena mereka juga diciptain udah dengan tugasnya mereka. Kalau kita takut gimana ya, kalau kita takut sebenarnya makin ada itu mereka ya. Bukan berarti Vina juga pemberani banget ya, sempet penakut juga dulu, cuman kesini mikirnya ngapain ditakutin gitu loh, kayak ada yang lebih besar dari mereka gitu ya, Tuhan yang ciptain mereka gitu kan. Jadi ya udahlah, kalau kita makin takut kayak apa tuh gelap, hidupin lampunya gitu kan, suara apa tuh kah, itu kayak ngapain dicari-cari gitu loh, takut itu kayak ngapain nyari-nyari, nggak usah gitu. Jadi ya udahlah ya gitu. Terus makin kesini makin ya mereka ada, percaya, tapi nggak perlu ditakutin gitu. Terus 2 tahun setelah Vina ngekos yang di tempat tingkat itu, justru nggak ada apa-apa di situ. Yang katanya mereka setiap tengah malam ketemu dengar suara orang naik tangga. Vina, kamu yang naik tangga ya?
bukan saya tidur lah, kenapa gitu kan, atau Vina kok ini air netes sih tengah malam. Iya saya nyuci malam. Itu saya yang nyuci beneran ya. Jadi itu nggak ada apa-apa. 2 tahun di kosan yang disiplin itu. Kenapa disiplin? Karena memang jam 8 malam udah tutup itu gerbang. Itu nggak ada apa-apa bagi Vina. Terus setahun Vina ngekos pindah. Setelah 2 tahun Vina pindah ngekos sama temen namanya Kajol. Nama aslinya bukan Kajol tapi nama dia Kajol panggilannya. Jadi sama dia itu kami ngekos di ngontrak, bisa dibilang kami ngontrak di rumah yang gede banget. Rumahnya itu dalam gang gitu. Karena tadinya kan ngekos sendiri tuh, terus pengen lebih irit, jadi cari teman berdua. Ketemu yang murah, terus di rumah gede gitu ngontrak. Yang tetangga-tetangganya itu orang rumah tangga semua. Jadi cuman kami yang mahasiswa. Di sana itu gede banget, parah gede banget rumahnya. Ada ruang depan, ada ruang tengah, dapurnya juga gede banget, kamar mandinya, terus tempat jemurnya semua gede banget deh, gede banget rumahnya. Cuma berdua, bayangin kami cuma berdua. Dan teman Vina itu yang penakut parah. Sampai Vina tuh kalau lagi nonton film gitu di luar gitu kan, pasti malam tuh pulangnya. Kalau filmnya malam, dia tuh nggak akan pipis kalau nggak nunggu Vina pulang. Vina kamu lama banget sih pulangnya? Kan saya mau pipis. Hah? Pipis aja kali. Kalau batu ginjal gimana coba kan? Jadi memang di situ tuh hawanya nggak enak banget sih di situ tuh. Tapi dia sendiri juga sih yang kalau ada apa-apa ngerasain yang terlalu gimana kayak Vina tadi ada yang lewat, Vina tadi. Kalau Vina sendiri sih enggak sih, paling cuman kayak sepi banget doang di situ. Iya, sepi banget doang. Nggak, kalau ketangkep di situ sih nggak pernah sama Vina. Padahal di situ lebih mistis banget. Rumah tua, gede, tinggal berdua doang kami. Apalagi kalau teman Vina tuh udah pulang kampung ke metro, itu Vina sendirian. Ya udah, nggak apa-apa gitu. Paling kalau ke kamar mandi kalau memang lagi ada masanya abis nonton horor atau abis apa gitu takut lari. Sama aja sih. Nah terus udah ya, setahun Vina ngekos sama teman Vina itu, Vina pindah lagi. Udah kayak kucing beranak ya, pindah lagi ngekosnya sama temen dari SMP, SMA, terus teman lama lah dari satu kota ini. Terus kita ngekos di kayak bedeng gitu, rumah bedeng, iya. Kontrak juga bisa dibilang gitu, karena bertiga. Iya bertiga. Jadi di bedeng itu ada banyak rumah yang dempet-dempetan lah ya, namanya bedeng. Terus di satu rumah itu dia sendirian. Tadinya dia tinggal sama ayunya, cuman ayunya tuh udah lulus gitu, jadi dia sendirian. Nah dia tuh ngajak teman karena dia tuh udah PW gitu dari semester 1 nggak pindah-pindah. Jadi dia ngajakin Vina untuk Vin sama kamu aja sih tinggalnya, males tahu pindah katanya kayak gitu. Ntar ya pikirin dulu, soalnya dia kecil banget. Dari yang kita tinggal di tempat gede terus ke bedeng yang kecil tuh tadinya mikir, tapi ya udahlah daripada sendirian atau daripada nyari teman yang harus beradaptasi lagi, udahlah sama teman lama aja gitu kan. Reuni dikit, ya udah bareng dia. Nah di bedeng itu tuh kayak 2 kamar gitu, 2 kamar, ruang tamu, ruang tengah, parkiran tuh pokoknya jadi satu, masuk motor di situ. Jadi masuk ruangan tengah, sampingnya kamar 2 mepet sebelahan, belakangnya dapur sama kamar mandi, udah semuanya tuh mepet satu lurus gitu aja dah. Kecil lah pokoknya, kecil. Terus itu nah yang kelihatannya kecil terus aman karena kan sampingnya tuh rumah-rumah dan ada orang rumah tangga, ada anak-anak mahasiswa juga, rame lah pokoknya di situ. Katanya kejadian yang nggak pernah Vina alamin sebelumnya, yang lebih mistis Vina pikir, tapi di tempat yang rame itu, yang padat itu, justru Vina ngerasain sesuatu yang tambah diceritain sama teman Vina juga tentang kejadian itu tuh. Jadi ceritanya malam nggak tahu ini yang ngalamin sih teman Vina ya, persisnya waktunya itu kapan, tapi dia nyeritainnya itu kayak sebelumnya dia nanya dulu sih sama Vina, gimana Vin tinggal sini,
ya nggak apa-apa gitu kan. Enak-enak aja gitu kan, apalagi di sana juga nggak ada tutup gerbang gitu, jadi kayak langsung akrab juga karena kan teman sendiri, jadi udah gampang beradaptasinya. Di sana itu saking kecilnya kayak ngomong nafas tuh kedengeran gitu sama teman sebelahnya kamarnya. Jadi ditanyakan sama ini juga, sama teman kakaknya dia yang udah lulus dan udah nggak di situ juga masih sering main ke kontrakan itu, sering main. Terus kami sering cerita sampai bingung mulai ceritanya dari mana ya. Jadi sebelumnya di bedeng itu juga setiap siang, hampir nggak setiap juga sih, kayak beberapa kali teman Vina sih. Kalau Vina sendiri sih alhamdulillah enggak ya. Kayak kalau siang-siang tuh dia selalu yang Vina. Dia tuh sering di kamar sendiri terus nutup pintu. Dia mana kamar dia tuh nggak ada cahaya sama sekali. Kalau kamar Vina kan sebelahnya itu masih ada cahaya dari luar. Kamar dia itu langsung ditutup sama tembok dapur, jadi nggak ada cahaya sama sekali. Kalau dia tutup pintu, jadi nggak ada cahaya masuk. Nah kalau siang-siang tuh dia selalu yang Vina. Padahal dia yang ngunci sendiri, tapi dia yang manggil, langsung panik dong. Panik masuk, kenapa gitu kan. Gak taunya dia udah dibuka, udah langsung yang tidur. Dia tuh tidur keadaan, tapi kayak ngomongnya tuh kayak sesak nafas, tapi dia juga gak mau melek. Tapi dia tuh sesak nafas gitu lah ngomongnya. Gak taunya itu katanya dia ketindihan ya. Emang itu ada ya, tapi gak tau juga sih. Ternyata itu ada ketindihan. Soalnya posisinya dia tuh tidur, dia abis selesai dia ketindihan tuh dia bisa bangun melek, tapi kayak berat banget keadaannya. Terus langsung Vina kasih minum kan, kata dia, "Wih, saya abis ketindihan tahu," katanya. "Emang ketindihan itu apa?" "Ya, pokoknya saya tuh pengen bangun nggak bisa, ada sesuatu," katanya tuh kayak gitu. "Berat banget, sumpah berat banget, ya Allah mau nangis saya nggak bisa," katanya tuh. "Pokoknya berat banget," katanya tuh kayak gitu kan. "Ya melek loh." Enak bener ya saya ngomong ya, melek. Tapi beneran gak bisa, kata itu. Terus, untung aja kamu langsung ngedeketin saya, megang saya. Katanya kalau orang ketindihan tuh langsung dipegang, langsung digoyang-goyangin. Ya abisnya panik, kedengeran loh suaranya gitu kan. Untung aja lagi gak main HP banget nih, gak terlalu fokus main HP kan. Jadi kedengeran tuh. Itu beberapa kali siang juga dia sering banget tuh ketindihan. Siang, sore tuh. Alhamdulillah Vina sih gak pernah ya. Ternyata ketindihan tuh ada. Jadi gara-gara kejadian ketindihan itu jadi cerita-cerita mistis lah sama teman. Kayak, "Tau gak sih Vin," katanya tuh, "dulu yang nyempatin kamar kamu ini kan Mbak Astrid ya. Dia pernah bilang kalau katanya tuh kan, kamu manggil saya." Jadi posisinya tuh saya di kamar saya, dia di kamar dia tuh. Terus dia bilang, "Kamu ini loh main-mainin pintu," katanya tuh kayak gitu. "Apaan sih Mbak, orang saya nonton Korea aja di kamar," katanya tuh kayak gitu. "Hah? Udah dibiarin sama si Mbak Astrid." Terus, "Ngapa lo "Apa sih Mbak Astrid?" Saya bilang gitu, "Apa sih Mbak Astrid? Ngapa lo Orang saya aja diem aja," kata si Epi. Terus dipanggil lagi sama Mbak Astrid. "Ngapa lo Mbak?" Akhirnya digituin. "Ya kok ngapa, kan kamu yang manggil saya. Harusnya gak manggil kamu gitu kan." Jadi si Mbak Astrid ini ngerasa kalau Epi tuh kayak Mbak Astrid gitu. Astrid, kamu ini ngelunjak manggil saya Astrid, kayak gitu kan. Terus, "Saya tuh diem aja loh Mbak, nih hampir tidur malah saya gara-gara nonton," kan itu kayak gitu. Terus udah dibiarin. Jadi ngerasa udah ada yang aneh tuh mereka, kayak padahal nggak sesaut-sautan tapi kayak manggil gitu. Nah beberapa kali juga itu yang dialamin Mbak Astrid tuh, dia ngedenger kayak ada yang manggil. Terus kalau yang Epi sendiri, teman Vina tuh sering banget lihat ada yang lewat di kamarnya. Jadi kan kalau ke kamar mandi kan pasti ngelewatin si kamar teman Vina tuh. Jadi
kibas-kibas kalau lewat, cepet banget lewatnya. Kadang lewatnya juga sambil ketawa. Kayak nggak wajar gitu mbak, seorang temen kakaknya itu tapi kok ketawa gitu lewat, bukan pecicilan, orang dewasa kok pecicilan gitu kan, kadang lewat gitu. Kayak cari perhatian, aduh merinding, kayak cari perhatian gitu lewatnya setiap mau kamar mandi. Kan padahal bisa biasa aja ya ke kamar mandinya, ya nggak usah pakai lari gitu kan, tapi itu lari yang padahal jaraknya deket banget tapi lari gitu. Terus suara keran, sering banget tuh juga suara keran bunyi. Padahal kerannya baik-baik aja, tapi kayak habis dihidupin gitu kerannya. Kalau suara galon wajar lah ya. Kadang kalau minum juga udah selesai minum ada bunyi gluduknya. Kalau keran tuh padahal nggak ada ke kamar mandi. Terus beberapa kali juga lewat itu pakai ketawa, kadang nggak pakai ketawa. Terus aduh ini merinding parah sih. Jadi pas mereka saling cerita kalau beneran no jelas banget kata si Mbak Astridnya, jelas banget suara si manggil itu Astrid terus oi kadang mainin pintu juga, kirain kamu yang mainin pintu. Terus Mbak sama ada yang lewat juga kamar mandi, pertamanya lewat doang, habis itu lari, habis itu pakai ketawa larinya. Kayak aneh banget kan, nggak mungkin ya kamu kayak gitu kan, siapa ya. Terus mereka sempat cerita juga sama tetangga bedeng mereka itu, si Mbak Indah namanya. Mbak, gue gini kata mereka cerita yang dialamin sama mereka. Terus Mbak Indah tuh bilang, ih lo orang nggak tahu kan di sini emang ada nenek. Kata si Mbak Indah yang udah tinggal bertahun-tahun di situ juga kontraknya, dia bilang nenek itu memang kayak gitu katanya, kalau lagi pengen keluar ya keluar katanya. Kadang kalau lagi netap di satu rumah ya rumah itu terus, berarti lagi di rumah orang, kata si Mbak Indah. Oh my god, neneknya betah dong di situ. Emang katanya si nenek itu pernah tinggal di situ, terus sempat pergi. Nenek beneran ini ya, nenek beneran. Terus sempat pergi, terus kayak dikabarin katanya memang udah nggak ada gitu. Berarti memang dia itu kayak betah gitu nggak sih tinggal di situ gitu dari dulu, dari dia jadi manusia. Mungkin nggak tahu juga, ngerti. Pokoknya ada nenek gitu di situ. Dan lebih parahnya lagi pas ini teman Vina yang dari SMP itu yang ngalamin ya. Dia sendirian mungkin yang kakaknya itu udah lulus sebelum Vina mau masuk deh kayaknya, mau masuk bedeng itu, mau masuk kontrakan itu. Jadi dia mau ke belakang jadi kamar dia itu jendela tembok, tetap ada jendelanya walaupun langsung tembok dapur tapi gelap. Jadi pas dia buka jendelanya itu si nenek langsung muncul di depan dia, kayak nunjukin gitu. Setelah cerita sama Mbak Indah langsung dar gitu, kayak gitu sambil nyengir gitu. Aduh merinding parah. Bar katanya itu kayak itu, kayak ada gue lo di sini tuh kata nenek itu. Sosok nenek itu digambarinnya kayak mana? Yang pasti nenek ya, namanya nenek-nenek. Rambutnya itu dia nyeritainnya tuh mungkin dia keburu takut kali ya. Yang pasti nenek banget, mukanya tuh nenek banget yang penuh dengan kerutan. Tapi matanya tuh mencolok kayak mata-mata orang sehat, mata-mata orang muda gitu loh, mencolok kayak jailin gitu. Tapi rupanya tuh nenek yang lemah dengan mata yang kuat, strong gitu matanya, kayak mau nerkam tapi menerkam jail, senyum jail gitu, nyengir lebar, terus matanya gede kayak hampir full hitam matanya. Rambutnya panjang, pastinya rambutnya panjang, uban, rambutnya panjang, terus keriting, terus kurus. Neneknya tuh ya kerut kempot gitulah. Bajunya tuh kotor, lusuh batik gitu. Ya lusuh batik bajunya. Langsung dari situ dia langsung nyari temen tuh, gak mau tinggal di situ dulu sampai ada teman, sampai ada yang nempatin ya, sampai Vina nempatin. Tapi ya udah, abis itu kejadian itu
yang Vina sempat ngalamin juga kayak cuman suara sih. Kalau Vina ngalamin suara kayak cuman jalan kaki gitu. Tapi alhamdulillah nggak pernah nunjukin muka kayak dia nunjukin ke temen.